Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka min sakul lahum wallahu samiun alim. Yang kedua, idza du'iya ahadukum falyujib wa in kana shaiman falyusalli in kana muftiran falyat'am. Para bapak sekalian dan ibu, malam ini kita masuk ke pembahasan tentang sholat. Tapi sebelum nanti ke kaifiat sholat, kita mencoba untuk memahami betul terkait dengan ketentuan waktu. Jadi mungkin selama ini kan kita tahunya ya sholat itu 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Atau kita memulainya dari subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Tapi bagaimana waktu itu diatur sedemikian rupa sehingga sholat kita itu dinyatakan sah, dan pada waktunya itu yang menjadi persoalan kita. Yang kedua juga kan kita sering mendengar ada ungkapan, kalau tidak salah kan Ade Armando ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam Quran itu tidak dijelaskan sholat yang 5 waktu itu, waktu yang 5 itu. Cuma disebutkan 3 kata dia itu kan. Itu juga kemudian di daerah mana, Nusa Tenggara Barat itu ada satu wilayah yang hanya mengenal sholat 3 waktu saja. Jadi sholat waktu telu itu ada itu. Jadi waktu sholat cuma 3 saja. Malah ada juga yang bahkan pada akhirnya menyebut sholat itu cuma Jumat saja. Jadi tidak ada yang 5 itu. Nah baik, pertama kita melihat sholat itu apa sih sebenarnya. Kata sholat itu, as-sholah itu, pertama dimaknai sebagai doa. Doa, ya. Jadi sholat itu artinya doa. Yang kedua juga artinya memberikan keberkahan. Itu bisa dilihat dalam surah. Nah, saya baca komputer malah liur, iya belah. Nah, itu misal dalam surat Taubah ayat 103 itu yang pertama tuh. Hud min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Khudh min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Tutahhiruhum, fungsi sedekah yang pertama itu adalah membersihkan. Membersihkan mereka. Wa tuzakkihi, menyucikan mereka. Ini bisa membersihkan jiwa, tapi juga sekaligus harta mereka. Nah kemudian wasolli alaihim, kepada siapapun yang diambil zakatnya, sedekahnya, kamu Muhammad harus bersolawat kepada mereka. Nah, salawat di sini artinya adalah memohon kesejahteraan, memohon keberkahan. Gitu. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk yang memberikan zakat. Itulah mengapa kalau kita panitia ya misalnya aya nu nitipkeun zakat, ya kita harus berdoa itu ya. Harus berdoa, coba itu nyata itu ambil rada jelas. Nah, itu rada jelas. Itu berdoa misalnya Allahumma sholli alaik, kalau itu kepada orang langsung. Atau kita yang menerima langsung, kita mustahik nih ada orang yang memberikan zakat atau sedekah kepada kita, kita mengatakan Allahumma sholli alaik.
Atau misalnya kita atas nama keluarga, Allahumma sholli ala ahli siapa. Itu harus didoakan dengan bersolawat. Nah, mengapa kita tidak semoga misalnya teku jazakumullah khair misalnya, atau jazakumullah khair, mengapa tidak menggunakan kata itu? Sebab yang diajarkan oleh Allah itu adalah bersalawat, yakni dengan mengatakan Allahumma sholli ala siapa. Kalau misalnya ada yang memberikan zakat kepada kita itu, atau menitip zakat, ini zakat saya dan keluarga saya, ya kita sebutkan Allahumma sholli alaik wa sholli ala ahlika. Itu seperti itu cukup, tidak mesti harus ditambahi yang lain-lain. Mengapa? Inna sholataka sakanul lahum, karena salawatmu itu Muhammad itu akan mendatangkan ketenangan kepada mereka, ketenangan, ketumaninahan, ketenteraman. Itu sholawat itu. Nah, cuma kan di kita kadang-kadang rek panitia, rek nunarima, seringkali tidak dengan kesungguhan hati itu ketika bersolawat itu. Buah-buah nu zakat nage teu niat kan sering kan, kusabab ini ritualitas atau mungkin kebiasaan, sehingga titip zakat tos mestinya dari hati, bahwa saya tidak berzakat karena Allah. Itu harus, dan yang menerima pun harus menerima dengan hati. Dan ketika membaca doa dalam bentuk sholawat harus dari hati. Sebab mengapa saya ngomong begini? Karena kalau saya lihat tuh kebiasaan-kebiasaan, saya tidak tahu ya kalau di sini karena saya belum menyaksikan langsung. Itu kadang-kadang nitip dicatat, kemudian sasalaman, biasanya sok baris sasalaman dengan itu. Persoalannya adalah dia ngerti enggak dengan apa yang disampaikannya, yang dikatakannya itu. Ini bukan persoalan akad. Ari akadnya mengespuguh mana. Si itu nitip zakat ke orang salaku panitia nerima titipan. Tapi kewajiban kita adalah memberikan doa atas sedekah atau zakat yang dititipkan. Wallahu samiun alim. Yang kedua nih, ya. Idza du'iya ahadukum, apabila kamu itu diundang, salah seorang di antara kamu diundang, falyujib, maka ijabahi undangan itu. Maksudnya teh didatangan. Jadi kalau kita diundang itu kita harus datang. Ya, jadi ini dalam hadis-hadis yang lain sebenarnya disebutkan terkait dengan walimah ini. Jadi ada banyak hadis. Cuma saya menggunakan lafal dari Muslim. Yang lain itu walimatul urus, jadi walimah pernikahan. Jadi maksudnya apabila kamu diundang pada pesta pernikahan itu datang. Fa in kana shaiman, kalau keadaan salah seorang kamu yang diundang itu saum, puasa, diundang pas saum sunat tentunya. Dan mungkin anu hajat bulan Ramadan berang. Ya dah, pasti ini maksudnya saum sunat ini. Fa in kana shaiman, apabila dia itu berpuasa, falyusalli, maka cukup tidak datang misalnya, tapi dengan cara apa tadi? Tidak makan ya, tetapi dia mendoakan. Semoga ya tadi itu Allahumma, kalau ini keberkatannya berarti semoga panganten sing dibarokahan ku Allah dan seterusnya. Misalnya itu dengan kata-kata itu tuh. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jauma bainakuma fi khair misalnya. Atau kita berdoa dengan yang lain sing runtut raut dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Wa in kana muftiron, tapi kalau tidak saum, falyat maka harus makan. Itu, harus makan. Jadi ini sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu. Yang kedua, sholat dimaknai sebagai ibadah khusus yang tata cara, upacaranya itu sudah diatur, ditetapkan oleh pembuat hukum syara. Siapa? Allah, yang kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Nah, mengapa saya katakan ditetapkan oleh syara? Kan di Quran mah praktek sholatnya. Di Quran pun tidak jelas terkait dengan awal dan akhir waktu sholatnya. Nah, tapi inilah letak nanti ketika Allah mengatakan
Wa anzalna alaikal kitab litubayyana linnas mimma nuzila ilaihim. Memang tugasnya Nabi. Jeung Nabi teu ngarang. Nanti kita akan lihat, ketika menetapkan waktu sholat pun Nabi tidak ngarang. Dia diajari oleh malaikat Jibril yang datang 3 hari berturut-turut. Gitu. Nah, jadi ibadah khusus yang tata cara upacara sudah ditetapkan oleh syara. Dan ibadah ini dicirikan dengan diawali takbir, diakhiri dengan salam. Ini ada hadisnya ini, ya, riwayat Imam At-Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib, miftahus sholat at-tuhur. Kunci pembuka sholat itu adalah apa? Tuhur itu, toharoh, berwudu maksudnya, bersih dari hadas. Watahrimuha, jadi kuncinya adalah tuhur. Watahrimuha, dan yang mengharamkan apapun yang tidak boleh dilakukan dalam sholat itu adalah apa? At-takbir. Sebab sholat itu kan diatur, seperti tidak boleh ada perbincangan orang. Sholat tapi masih diskusi gitu. Allahu Akbar tapi diskusi kene. Atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak dihajatkan karena satu sebab yang mengharuskan melakukan sebuah gerakan. Atau luak riuk. Itu nanti dalam kaifiat sholat akan dibahas. Wa tahrimuha adalah at-takbir. Yang mengharamkan, jadi tadi pembukanya adalah suci, bersuci. Yang mengharamkan apapun yang tidak boleh dilakukan di luar salat itu adalah takbir. Jadi setelah takbir, seluruh kegiatan apapun yang bersifat manusia, basyariah tidak boleh dilakukan. Itu. Dan nanti di sini disebutkan wa tahliluha at-taslim, dan yang membatalkan keharaman apa yang tidak boleh dilakukan dalam salat itu adalah salam. Tangge salam rek ngobrol ge teu naon. Itulah maksudnya. Ya. Itu. Nah, kata Imam At-Tirmizi, kalau Abu Isa itu adalah Imam Tirmizi, hadal hadis asahu syai'un fi hadal bab. Hadis ini katanya hadis yang paling sahih. Dalam hal apa? Dalam hal menjelaskan. Dalam hal menjelaskan terkait dengan kapan dimulainya salat dan kapan diakhirinya salat. Ini yang paling sahih. Wa ahsan, dan yang paling baik. Yang paling baik itu artinya henteu bertele-tele ngajelaskeunana, kan ringkas tadi. Kunci pembukanya adalah wudu atau suci dari hadas besar ataupun kecil. Kemudian yang mengharamkan apapun di luar sholat adalah takbir, dan kemudian yang menghalalkan itu adalah salam. Itu salat tuh. Baik. Nah. Ini terkait dengan waktu-waktu sholat sekarang ini. Apakah benar Al-Quran itu tidak berbicara tentang 5 waktu sholat ini? Coba kita lihat satu-satu ya. Fa'idha qadaytumus sholah fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wala junubikum. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Saya potong aja yang di akhir. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Mauqut itu bentuk dari maf'ul dari kata wakata. Waktun itu waktu. Mauqut berarti yang ditentukan waktunya. Jadi sholat itu setelah ditentukan waktunya itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kan di sini disebutkan inna sholata kanat alal mu'minin. Sesungguhnya sholat yang difardukan kepada kaum mukminin itu adalah kitaban mauquta. Itu sudah ditetapkan dan ditentukan waktu. Jadi kahiji eta. Jadi tidak sembarangan kita melaksanakan sholat. Aya waktu, nah begitu. Berarti ini menetapkan tentang batas-batas kapan diawali, kapan diakhiri itu sholat itu. Nah. Yang kedua, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurub. Ini yang pertama. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan
bertasbihlah dan bertahmidlah, maha sucikan olehmu Tuhanmu dengan cara memuji dia. Kapan? Qabla tulu'is syams, sebelum terbitnya matahari. Ya salat naon dia? Subuh. Wa qoblal ghurub, dan sebelum terbenamnya salat naon eta nu? Asar. Tuh dua waktu salat itu sudah disebut. Jadi ada dua waktu salat di sini yang disebutkan. Pertama, qabla tulu'is syamsi wa qoblal ghurub, yang kedua sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Itu satu. Itu dalam surat Qaf ayat 39. Dalam surat Al-Isra disebutkan, aqimi sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Dirikan olehmu sholat sejak matahari tergelincir, liduluki syams. Sholat naon nu dilaksanakeun sabada tergelincir matahari? Zuhur. Sudah tiga kan jadi disebutkan. Betul kan? Kemudian ila ghasaqil lail, ya, sampai gelapnya malam. Sampai gelapnya malam. Ti mimiti naon tadi? Tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Salat naon wae eta? Asar geus aya supadinya kan. Di sana kemudian ada maghrib. Kemudian ada isya di sana. Itu sudah tunai itu dengan dua ayat ini juga, itu 5 waktu sholat itu. Nah. Kemudian fasbir ala ma yaqulun, kemudian wasabi bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha wa min anna al-lail fasabi wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ini ada tambahan sholat lain. Apa sholat apa itu? Tahajud yang dilaksanakan di malam hari. Nah, ayat-ayat di atas itu jelas mengisyaratkan, ya, bahwa waktu-waktu sholat fardu itu 5. Tadi itu ada apa tadi? Subuh, kemudian ada asar tadi kan, kemudian ada yang liduluki syam berarti tergelincir matahari, kemudian tadi ila ghasaqil lail, ya, sampai apa tadi? Gelapnya malam. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah ini hadisnya ini. Ya, hadisnya berapa panjang yuk. Ya. Ini dari Musnad Imam Ahmad saya dapatkan. Saya tidak menggunakan yang Muslim, ya, karena ini 3 kali ini berturut-turut datang. Anna Nabi SAW ja'ahu Jibril. Nah, ini Jibril yang datang. Jadi teu mawa karep sorangan, teu nyieun ngareka waktu sorangan, tapi Jibril datang kepada beliau. Faqala, kemudian Jibril ngomong, "Qum, berdiri kamu Muhammad. Fasallihi, maka salatlah di sini." Maksudnya di waktu ini. Fasalat duhra hina zalatis syams. Kemudian sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Summa ja'aul asar, kemudian datang malaikat Jibril itu di waktu asar. Kemudian dia ngomong lagi, "Qum fasallihi." Maka berdiri kamu, laksanakan sholat. Fasolal asro hina soro zillu kulli syai'in mislahu. Maka beliau melaksanakan sholat asar itu ketika bayangan suatu benda itu semisal, nah, seukuran dengan bendanya. Tuh ya, ingat-ingat ya itu tuh. Ada nama gampang, tinggal di jadwal sebenarnya nama ya. Cuma ini kalau kita ingin mencoba melihat ya kapan itu. Nyapan enak jadwal ge sebenarnya mah tina eta, tina hadis nu ieu. Jadwal itu kan dibuat berdasarkan dari hadis ini, ya. Jadi ukuran panjang bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya itu kira-kira jam berapa itu kan diukur. Itu berdasarkan hadis ini. Summa ja'ahul maghrib, kemudian beliau datang itu malaikat Jibril pada waktu maghrib. Kum fasollihi, sok nangtung deui salat. Fasolahina wajabatis syams, kemudian beliau sholat. Wajabat, ingat dalam surah Al-Hajj itu, wajabat junubuha, lamun orang korban kan,
urang kurban pan sapi teh digolerkeun ngagubrag. Nah ini wajabat syams berarti matahari tenggelam. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, di sini menggunakan fi'il madi berarti sudah tenggelam. Ya. Nah, ketika matahari sudah tenggelam, itu maghrib dilaksanakan. Summa ja'ul isya, kemudian dia datang lagi pada waktu isya. Dan dia ngomong yang serupa, kum fasolihi, fasolahina gobas syafaq. Maka dia melaksanakan sholat isya ketika goba syafaq, ketika telah tenggelam, telah hilang as-syafaq. Syafaq itu apa? Syafaq itu adalah warna merah di langit. Warna merah di langit. Jadi ketika itu cahaya merah hilang di langit berarti tanda waktu isya geus masuk. Itu. Nah, kemudian summa ja'ul fajro, kemudian beliau datang lagi pada waktu fajar. Kemudian mengatakan hal yang sama, fasolahina barokol fajr. Maka kemudian dia sholat ketika fajar itu berkilat bercahaya. Tuh satu. Ya, jika karak, iya ini tititannya. Kemudian auqola. Besoknya datang lagi, summa ja'un minal ghad. Jadi ini bukan sekarang datang, minggu engke datang nih, lain. Sekarang datang, besoknya datang lagi. Ya. Datang waktu zuhur dan mengatakan hal yang sama, fasolal zuhro hina soro dilu kulu syai'in mislahu. Ya. Ini sama seperti yang tadi. Suma ja'ul asar faqalakum fasoli fasolal asro hina soro dilukuli syai'in mislaihi. Nah nu kadua mah salat asar teh kan kalau tadi mah ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Nah ini mah bayangan benda dua kali dari bendanya. Nu kadua mah. Jadi ketika bayangan benda itu dua kali dari ukuran bendanya. Pan nu pertama mah tadi salat asar teh nalika bayangan benda itu apa? Nah, maksud saya sholat zuhurna nu tadi teh nalika bayangan bendanya itu sama dengan bendanya. Kan kalau tadi mah ketika matahari tergelincir. Nah, besoknya itu malaikat Jibril datang untuk sholat zuhur ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Anu tadi disebutkannya eta teh waktu sholat asar. Nah, waktu sholat asarnya kapan? Ketika bayangan benda itu dua kali dari bendanya. Itu. Kemudian summa ja'al maghrib, kemudian datang waktu maghrib, ya. Ini waktan wahidan, lam yazal anhu. Jadi ini datang pada waktu maghrib, ya. Dengan waktan wahidan, waktunya waktu yang yang sama, gitu, dengan yang kemarin, gitu, ya. Dengan waktu yang kemarin. Tapi katanya di sini lam yazal anhu. Nah, di dia mah malaikat Jibril ente naon namina teh tidak meninggalkan jauh ya, sampai datang pada waktu sholat isya. Apa? Hina zahaba nisful lail. Datang lagi waktu sholat isya itu ketika malam sudah pertengahan. Jadi lamun tadi mapan ketika syafaq warna merah itu hilang. Nah, hari besoknya mah datangnya teh ketika tengah malam. Ya. Auqolat bahkan dikatakan sulusul lail, sepertiga malam. Fasolal isya hatta ja'ahul lil fajr. Kemudian dia datang lagi nanti untuk sholat fajar hina asfaro jiddan. Ketika apa asfaro itu? Ketika cahaya sudah mulai terang. Gitu. Jadi lamun tadi mah poekane ya. Sebab nanti ada hadis yang mengatakan bahwa ketika sholat itu orang sudah belum mengenali siapa yang ada di kanan dan kirinya. Itu yang pertama. Tapi di sini mah justru ketika sudah mulai terlihat siapa yang ada di kanan dan di kiri. Coba kalau kita di Masjidil Haram itu jarang itu dilaksanakan sholat subuh itu di keadaan gelap, itu pasti mendekati matahari terbit. Itu di Masjidil Haram itu. Saya tidak tahu, mungkin pertimbangannya menunggu jamaah juga kan bisa jadi.
Tapi juga ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, dikatakan bahwa ma baina hadain, kata Jibril kepada Nabi, di antara dua waktu sholat, waktu itulah waktu sholat yang sesungguhnya. Artinya begini, bahwa tadi zuhur ketika matahari tergelincir dengan zuhur ketika bayangan satu benda itu seukuran dengan bedanya, itulah waktu zuhur itu maksudnya. Jadi kita boleh melaksanakan sholat di rentang waktu itu. Jadi ketika disebutkan bahwa abdul sholat adalah as-sholatu li waktiha, sholat di waktunya, berarti di rentang itu, di awal napikeun ka akhir, itulah waktu sholat zuhur. Itu. Waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rentang waktu. Cuma nanti kalau misalnya ada lagi kan ungkapan abdul sholat li awali waktiha, bahwa seutama-utama sholat dilaksanakan di awal waktunya. Itu. Tapi di sini sesungguhnya di hadis ini malaikat Jibril sedang mengajarkan kepada Nabi, inilah waktu-waktu sholat, awalnya mana, akhirnya mana, supaya kita tahu. Itu. Baik, kita teruskan. Ada lagi hadis ini dari, saya baca terjemahnya saja ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu sholat zuhur selama belum tiba waktu sholat asar. Di sini disebutkan memang ya, waktu zuhri malam yahduril asru, maaf. Waktu sholat zuhur itu adalah selama belum hadirnya sholat asar. Wa waktul asri malam tasfarun asams, dan waktu sholat asar itu bisa dilaksanakan sampai ke sebelum matahari menguning, ya, menguning semu memerah. Wa waktul maghrib, sementara waktu maghrib itu malam yaskut saurus syafaq, sampai sebelum syafaq itu tenggelam. Kemudian wa waktul isya ila nisfil lail, sementara waktu isya itu sampai pertengahan malam. Wa waktul fajri, dan waktu sholat fajar itu malam tatlu isyams, sampai sebelum matahari terbit. Ini semua sedang menjelaskan tentang batas akhir masing-masing waktu sholat. Jadi selama belum asar itulah zuhur, selama belum matahari tenggelam ya itulah sholat asar, selama syafaq itu belum hilang, maka itulah sholat maghrib. Selama belum tengah malam itulah sholat isya. Selama belum terbit matahari itulah subuh. Nah, itulah mengapa kemudian bahwa sholat isya itu batas akhirnya apa? Nah, kalau berdasarkan hadis ini adalah tengah malam. Gitu. Nah, tengah malam kan diurang mah diukur nanti jam seberapa? Jam 12, karena memang rata-rata di kita kan ya 12 jam itu kan batas ininya. Tapi sebenarnya kan tidak persis seperti itu, kan tergantung awal malamnya, maghribnya jam sebaraha kan gitu ya. Kemudian subuhnya jam berapa. Itulah mengapa para ulama lebih selamat mengatakan sepertiga malam pertama. Meskipun nanti ada hadis yang mengatakan ila ibharil lail, sampai sebagian besar malam habis. Nah, itu ya terkait dengan itu. Itu sholat zuhur, ini ada penjelasan, saya loncat saja dulu, nanti dibaca saja ya, banyak yang kita loncat. Ada sebab hadis tadi gitu beres sama bab waktu sholat. Nah, saya ingin menjelaskan tentang sholat isya ini ya. Mana sholat isya? Ini ada beberapa pendapat terkait akhir sholat isya ini. Ya. Pernah pada suatu ketika, ini hadisnya panjang sekali, saya potong ya. Mudah-mudahan di sini ada. Mana? Waktu zuhur, bentar, waktu isya ya. Ini nih. Ini hadisnya panjang, saya potong ya.
hingga pada suatu malam aku dan para sahabatku menjumpai Nabi SAW yang saat itu sedang sibuk dengan urusannya, sehingga beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat isya hingga pada pertengahan malam. Maka Nabi kemudian keluar dan menunaikan sholat bersama mereka. Itu satu. Yang kedua, nanti ada hadis tentang ibharul lail, ya. Abu Musa al-Asy'ari pernah meriwayatkan bahwa beliau pernah sholat dengan Nabi itu dan beliau tidak melaksanakan sholat sampai ibharul lail, sampai sebagian besar malam itu pergi. Nah, apa ibharul lail? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ibharul lail adalah zahama mu'zamuhu wa aksaroh, ialah ketika waktu itu telah habis sebagian besarnya atau kebanyakannya. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa ibharul lail itu sepertiga malam terakhir. Jadi berdasarkan hadis ini ada yang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu sampai sepertiga malam terakhir. Tapi nanti ada juga hadis yang mengatakan begini, amma innahu laisa fi naum at-tafrid. Jadi Nabi pernah ditanya oleh seseorang terkait dengan lalai. Inama tafrid alaman lam yusolli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Yang disebut tafrid itu adalah atas orang yang tidak sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Artinya di sini disebutkan bahwa akhir waktu sholat itu adalah datangnya waktu sholat berikut. Jadi dengan hadis ini disebutkan bahwa akhir waktu sholat isya itu adalah sampai datang waktu sholat subuh. Ini ada pendapat yang seperti ini. Ya. Namun kalau kita melihatkan, ingat bahwa sebelum subuh itu kan antara isya dengan subuh itu tadi kan dalam Quran juga sudah disinggung apa yang disebut dengan sholat tahajud. Saya lebih cenderung berpendapat bahwa akhir sholat isya itu adalah tengah malam, karena setelah itu dini hari adalah waktunya kita melaksanakan sholat tahajud. Itu ya, jadi terkait dengan sholat. Nah, kemudian ini ada larangan mengerjakan sholat apapun setelah sholat subuh dan asar. Nah, ini nih. Nah, ada waktu-waktu di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat ini, ya. Apabila kita sudah mengerjakan sholat asar ataupun sholat subuh, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat apapun. Sejauh itu dikatakan sholat itu terlarang. Dalam sahih itu Muslim ya disebutkan, la sholata ba'da sholatil asri hatta tagrubas syams, wa la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu'as syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Dan tidak ada sholat setelah sholat fajar sampai terbit matahari. Nah, di sini ada yang disebut dengan sigot la. La itu kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan la nafiyah. La nafiyah lil jinsi. Artinya huruf yang menolak jenis apapun yang masuk pada dia. Jadi ketika disebutkan la sholata, tidak ada sholat, berarti tidak ada satupun jenis sholat yang boleh dilaksanakan. Itu maksudnya. Jadi ketika disebutkan la sholata ba'da sholatil fajri, artinya sholat apapun tidak boleh dilaksanakan setelah sholat fajar sampai terbit matahari. Pun demikian ketika disebutkan tidak ada sholat apapun setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, berarti sholat apapun itu tidak boleh dilaksanakan. Itulah mengapa di sini pun disebutkan wala ala hadza makna nahi wa takdiru la tusallu. Jadi meskipun di sini disebutkan tidak ada sholat, itu maknanya adalah janganlah kalian sholat. Jadi maksudnya di sini disebutkan wala tusallu ba'da sholatil fajr. Kamu jangan melaksanakan sholat setelah sholat fajar hatta tatlu'as syams. Demikian juga dengan asar. Nah, di sini disebutkan dari Umar bin Khattab ini, ya. Anan Nabi sallam naha anis sholati ba'dal fajr. Nabi SAW itu melarang sholat setelah fajar.
hatta tlatu asyams, sampai terbitnya matahari, wa ba'dal asri, dan juga tidak boleh, dan Nabi melarang sholat asar setelah asar hatta taghrub syams, sampai terbenam matahari. Itu kata siapa tadi? Umar bin Khattab. Nah, jadi bagi siapapun yang mengerjakan sholat subuh dan asar tidak boleh mengerjakan sholat apapun setelahnya. Apa saja itu, kecuali ya mengulang sholat. Nah, mengulang sholat dengan berjamaah itu boleh, itu silahkan. Ya, ini ada hadisnya juga. Ya, ini nih. Nah, itu mengulang sholat tuh ada hadisnya. Kemudian ada sholat khususiat Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat 2 rakaat terus menerus. Pada satu ketika Maimunah tuh Ummu Salamah bilang kepada jariyahnya, tolong tanyakan kepada Nabi, kan Nabi melarang sholat setelah sholat asar, tapi mengapa beliau melaksanakan sholat asar 2 rakaat setelah asar? Tapi nanti kalau dia mengisyaratkan sesuatu, kamu mundur saja. Kemudian si jariyah ini datang kepada Nabi dan berbisik menanyakan, ini ada pertanyaan dari istrimu, Anda melarang kami sholat, tapi mengapa Anda melaksanakan sholat? Nah, kemudian Nabi dengan tangan kirinya menyuruh si jariyah untuk ke belakang. Jadi Nabi menyelesaikan sholat, setelah selesai sholat baru dikatakan. Nah, ini ceritanya ini. Setelah zuhur tadi itu datang rombongan. Ya, saya lupa itu rombongan dari mana, pokoknya al-waktu itu rombongan. Saya disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaannya sehingga saya tidak sempat melaksanakan ba'da zuhur. Itu kata Nabi. Nah, baru sempat itu ya setelah asar ini. Nah, tapi Nabi, kata Siti Aisyah, kalau sudah melakukan sesuatu terus dilakukan tanpa henti. Bukan berarti Nabi kemudian tidak lagi sholat ba'da zuhur, kemudian ditempatkannya menjadi ba'da asar, tidak. Ba'da zuhur mah dipigawe nganu ba'da asarna jadi tuluy. Tapi apa kata Nabi? Untukmu tetap tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat asar. Jadi selesai. Jadi kita tidak boleh itu. Jadi lamun misalnya poho ya, sholat naon tadi sholat zuhur ba'diyahna poho atau Nabi sibuk macam-macam sempatna asar, setelah asar itu tetap tidak boleh. Jadi itu mah khusus untuk Nabi saja. Ini disebut dengan ibadah khusus yang dilaksanakan oleh Nabi. Seperti Nabi saum wisol, gitu. Ya, meneruskan saum setelah maghrib itu. Jadi batul mabuka Nabi mah saum nepikin ka isya atau bahkan tengah malam baru buka. Itu Nabi. Nah, jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat setelah sholat asar, gitu. Nah, kemudian di sini disebutkan ya mana lagi itu ya, jadi sudah selesai. Nah, kemudian ada ini nih, ada 3 waktu di mana kita dilarang sholat dan juga menguburkan jenazah ini. Ingat mungkin ya, waktu naon wae tah. Nah, ini kata Nabi ini, salasun saatin kana Rasulullah SAW yanhana. Ada 3 waktu di mana Rasulullah itu melarang kami anusoliya fihinna, untuk melaksanakan sholat di 3 waktu itu. Au anak buro fihinna, dan juga dilarang menguburkan di 3 waktu itu mau tatana, orang yang meninggal di antara kami. Pertama, hina tatlu usams bazigah, ketika matahari sedang di tengah-tengah. Cek urang Sunda mah nalika matahari non poe mancaran. Nah, jadi benar-benar ada fibat nisama, ada di punggung bumi, di tengah-tengah punggung langit ya. Yang kedua ini disebutkan hina tatlu asam bazigoh, ketika matahari terbit, maksud saya hatta tarfi'a, sampai nanti tinggi, itu baru boleh. Kemudian wahina yakumu qaimuz zahirah hatta tamila syams. Yang kedua adalah ketika tadi itu matahari manceran, hatta tamila syams, sampai matahari tergelincir.
Yang ketiga, ya, wahina tadoyafu samsu lil gurub, ketika matahari sedang tenggelam. Jadi ketika matahari sedang tenggelam itu kita dilarang sholat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Hatta tagrubah, sampai benar-benar tenggelam. Nah, ini maksud saya. Kita kembali ke yang tadi. Kan ada sholat-sholat mutlak ya, tahiyatul masjid. Ada sholat tuhur. Ada syukrul wudu. Apalagi itu? Sholat jenazah. Ada sholat gerhana. Kan gerhana kita tidak tahu kapan terjadinya. Yang meninggal juga kita tidak tahu kapan meninggalnya kan. Kemudian kita berwudu bisa saja kapanpun ya. Tahiyatul masjid, orang asup masjid bisa wae. Maksud saya begini, ketika kita misalnya setelah sholat asar ini ya, kan kembali ke masjid nih untuk melaksanakan sholat maghrib. Misalnya kita datang ke masjid itu sebelum azan maghrib, asup masjid, apakah boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Ya, boleh tidak? Kan tadi la sholata ba'da sholatil asri hatta tagrubas syams. Tidak boleh. Jadi kalau meskipun saya masih ingat betul tahun 89 itu Pak Miftah itu menyampaikan bahwa untuk sholat-sholat yang mutlak itu boleh. Saya kata, ya. Lalu kalau misalnya untuk sholat-sholat mutlak dibolehkan, hadis ini berlaku untuk apa? Paham enggak maksud saya? Namun misalnya sholat-sholat mutlak itu yang dikecualikan kebolehannya, terus hadis yang mengatakan la sholata ba'da sholatil asri hatta tagrubas syam, hatta tatul asyam bagi yang fajar, itu untuk apa? Kalau bukan untuk melarang justru sholat-sholat yang mutlak. Sebab lamun mengulangi sholat jamaah mah teu naon, misalnya kieu. Kita sudah sholat asar di masjid mana Tegal Kabung. Bus datang ke dia, ayah jamaah sholat, iya, sholat asar. Ya? Atau misalnya ada seseorang yang tertinggal dari jamaah, ingin ditemani sholat asarnya, itu boleh, memang ada peristiwa-peristiwa itu. Justru hadis yang mengatakan la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlul asyam, la sholata ba'da sholati la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlul asyam, kemudian la sholata ba'da sholatil asri hatta tagrubas syam, itu justru untuk mencegah pelaksanaan sholat-sholat yang mutlak waktunya itu tadi, seperti tahiyatul masjid, syukrul wudu, apalagi gerhana matahari, kemudian sholat jenazah. Itulah mengapa ketika bunda meninggal, mengapa saya minta sholatkan sebelum asar, karena setelah asar itu kita dilarang untuk sholat. Meskipun untuk sholat jenazah kita tidak, ya tehariwang lah. Misalnya orang gesarolat KB asar, misalnya ada itu perempuan-perempuan yang belum sholat, itu bisa saja mewakili kita. Kan sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah, kefarduan dimana ketika salah seorang saja melaksanakan itu sudah lepas dari tanggung jawab semua. Itu. Jadi yang harus dicatat itu. Ya. Saya ingat betul itu Pak Miftah Farid itu ngomong seperti itu. Saya katakan, lah, lalu untuk apa ini hadis itu? Kalau dikecualikan sholat yang mutlak itu boleh dilaksanakan. Justru hadis ini adalah untuk mencegah sholat-sholat itu dilaksanakan. Jadi lamun misalnya orang, ayeuna reka masjid, wudu, ya, sebelum maghrib, wudu langsung syukrul wudu, itu tidak boleh setelah asar mah, itu, dan seterusnya lah. Itu. Terus yang kedua itu tadi yang terkait dengan larangan itu, ada hadisnya, ada di sini nanti dicantumkan juga. Contoh misal, orang sholat subuh kaberangan, pas hudang teh panon poe keur bijil, apakah langsung sholat? Tidak boleh, karena tadi kan ada 3 waktu di mana kita dilarang sholat. Salah satunya adalah ketika matahari sedang terbit, ya, itu tidak boleh. Nabi pernah kaberangan gitu, begitu bentak panon poe keur terbit, kata Nabi, ayo kita jalan. Ketika matahari sudah mulai tinggi, barulah melaksanakan sholat subuh.
Jadi tong disangka Nabi can pernah kaberangan, tapi kaberangan Nabi mah dihajar ku Allah teh. Keur ngaburukan urang tangke, bisi aya kejadian maneh hudang, pas panem poe bijil, maneh can salat subuh, tong langsung salat. Tungguan panon poe sampai ka hatta yartafi'ah, sampai tinggi, baru laksanakan sholat. Itu Nabi itu. Ada hadisnya di sini. Nanti dibaca saja. Nah, pan urang kadang-kadang teu ningali kan. Coba ini yang dicantumkan di sini waktu syuruk jam berapa di sini? Ini sebenarnya bukan waktu syuruk. Waktu syuruk nama jam 5 lebih. So geura tingali dina eta. Ya. Ini sebenarnya ba'da syuruk ini yang dicantumkan di sini. Jadi jam berapa tadi? 6.15 misalnya. Itu berarti kita boleh melaksanakan sholat syuruk, maksudnya begitu. Dan bijil nama tadi jam 5 lebih sekian gitu. Cuma yang membuat yang membuat ini ya, memberikan rentang waktu. Sebenarnya mah kieu, para ahli falak itu ayeuna waktu maghrib jam sore ayeuna. Isya jam berapa sekarang? Jam 7 lebih 5. Ingin tahu sebenarnya waktu Isya jam berapa? Jam 6 lebih itu. Jam 6 lebih 55 menit. Jadi ada yang menggunakan toleransi 10 menit itu, Pak Aceng itu. Jadi ini kehati-hatian para ulama falak itu ya, supaya tadi orang teu ngalaksanakeun salat memeh waktu nah gitu maksudna mah. Karena itu maksud abdi. Ya. Supaya kita tidak melaksanakan sholat sebelum waktunya. Jadi ayat toleransi. Sok setiap penanggalan pasti bakal beda. Kementerian Agama itu rentang waktunya itu sampai 10 menit. Tapi kalender Kudus itu rentang waktunya itu cuma 7 menit, bahkan kadang 5 menit. Jadi maksudnya begini. Ketika disebutkan matahari waktu syuruk tadi jam 6 berapa tadi 15. Sebenarnya terbitnya itu 10 menit bahkan 15 menit sebelumnya. Paham enggak maksud saya? Gitu. Sholat maghrib jam tadi berapa? Jam 17 lebih 55 lah misalnya. Itu sebenarnya sudah masuk sebelumnya. Bisa 5 menit, bisa 7 menit, bisa 10 menit. Nah, ini adalah untuk kehati-hatian supaya kita paham gitu. Supaya kita paham. Nu mata dengan di dia magis ngong adan di itu acan. Soke masjid dia pasti pang panderina. Ya, dengan ini. Masjid yang lain sudah. Nah, itu masing-masing ada patokan itu ya. Tergantung nanti kita mau nyaman pilih yang mana begitu. Mengapa saya ngomong begini? Saya ngobrol langsung dengan para ahli falak itu. Mengapa itu dilebihkan? Untuk mencegah umat sholat belum waktunya. Jadi lah ngomong adan itu sebenarnya duhur mah geus gitu terjadi itu. Nah, bisa dipahami ya itu. Jadi kita tahu sekarang ada toleransi. Malah Indonesia ini pernah dikritik ulama Indonesia itu oleh ulama Arab Saudi. Cek orang Arab deh, subuh di Indonesia mah penting ting, begitu tadi. Subuh di Indonesia mah penting, mana cina ya subuh jam 4. Di Arab Saudi tidak akan pernah ada subuh jam 4 gitu. Sok udah tingali. Ya? Ya enggak, itu ijtihad apa para ulama lokal ya, kebijaksanaan. Ya? Sama kan? Iya. Itu. Bahwa ada perbedaan waktu, iya, tapi mereka akan menarik lebih ke siang. Maksudnya lebih mendekati matahari terbit. Itu yang menarik itu. Jadi kita supaya paham saja ini. Jadi kita sekarang paham bahwa penetapan waktu sholat itu oleh para ulama dijaga sedemikian rupa. Intinya mah tadi, supaya umat Islam itu tidak sholat sebelum waktunya. Menundanya agak sedikit ini itu lebih baik. Bahkan untuk sholat isya, itu akan lebih bagus kalau dilaksanakan agak bergeser. Gitu. Jadi lamun ayeuna urang sholat isya rada mundur saeutik, urang teh rada nyunah itu. Nah, begitu. Tapi tetap prinsipnya itu bahwa sholat itu harus dilaksanakan di awal waktu. Cuma isya itu pengecualian saja.
Isya adalah pengecualian. Itu. Nah, itu ya. Baik. Ya, itu mungkin sementara ya. Jadi nanti sebelum masuk ke praktik sholatnya. Jadi waktu-waktunya saja dulu. Jadi tadi ada ada tiga waktu di mana kita dilarang sholat dan menguburkan jenazah. Ketika matahari terbit, ketika matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ya, kemudian bukan di tengah-tengah langit sebenarnya. Ukurannya mah kalau kita berdiri tidak terlihat bayangan. Nah, itu berarti matahari sedang di atas kepala kita. Kemudian ketika matahari sedang tenggelam, itu tidak boleh. Mengapa? Nah, ada ininya kata Nabi, karena ketika matahari sedang tenggelam itu setan itu kalau luar kabeh itu. Ya. Nu mata kolot baheula mah barudak ulah keluar sareupna bahasanya. Ya. Itu Nabi memang bicara seperti itu. Ya. Nah, baheula ketika saya baru pindah kepada larang itu pas maghrib justru baru keluar ngagenjreng main gitar. Oh, itu. Betul itu. Dilanjutkan pas Silih Baledo batu rel kereta api. Jadi antara Ciburial dengan Bantar Gedang kan itu dipisah oleh kereta api. Aneh tadi segi gitar itu Silih Baledo gue. Itu laten itu sudah tahunan. Nah, ketika saya jadi seksi kerohanian Karang Taruna itu mulai dibenahi. Darai asup masjid. Ngan geus asup masjid aya we kolot nu usilna teh. Lu cenah aya namanya lalantri cenah. Atau punung baru dah disebut gitu. Jadi sok aya usilna kolot-kolot urang teh. Malah ada yang bilang begini, maaf ya, saya harus mengatakannya. Sampai kadesnya bilang, rek dibawa kana mana cenah eta barudahku Sukardi. Nah itu. Padahal diajak ke masjid, sebutna rek diajak ke mana. Jadi aneh. Tapi sekarang alhamdulillah. Nah, itu. Nu tadina mabok naon masuk masjid. Nah, itu daek ngaji dan seterusnya. Ngan gitu tadi orang tuanya jadi jarail lah gitulah, usil gitu. Nah, gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan silahkan terkait waktu sholat ini. Mungkin ada yang difikirkan apa? Ayo, bab jenazah naon tadi silahkan. Saya serahkan inilah DKM gaduh kasmernya fotokopi itu ke jamaah. Sok ya di awas kunyalira. Silakan, mangga. Atau boleh yang lain, pertanyaan yang lain boleh, yang ada kaitannya dengan sholat misalnya dulu. Ya. Kalau sholat pas matahari tegang. Iya. Terus kan sholat tahiyatul masjid atau apa itu boleh? Ya nggak boleh. Kan tadi disebutkan. Ya. Jadi ada 3 waktu di mana kita dilarang untuk sholat. Jadi tadi ada waktu di mana kita dilarang sholat, ada pekerjaan yang dilarang ketika dilakukan di waktu yang itu gitu. Nah, dan tidak berkaitan sebenarnya dengan pekerjaan yang lain. Kan kalau yang tadi mah kita tidak boleh sholat setelah mengerjakan sholat subuh atau asar. Nah, sampai terbit atau terbenam. Itu terkait dengan pekerjaan yang lain. Kalau ini mah terkaitnya dengan waktu. Jadi sholat syukrul wudhu, sholat naon wae ketemu menang tadi. Nah, ketika matahari sedang terbit, ketika matahari pas di tengah, ataupun ketika matahari sedang tenggelam. Sholat apapun itu tidak boleh dilaksanakan. Saya mau nanya, meskipun ini belum bahasannya, seandainya karena suatu sebab kita tidak sempat melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sesuatu itu baru beres ya, yang sesuatu yang tidak bisa ditantu baru beres menjelang maghrib, cingkumaha urang. Nya sholat yuk, karena suatu sebab, misalnya karena bencana misalnya, ya, urang tepat ciuh, wah pokoknya mau panik sedemikian rupa sehingga luput dari melaksanakan sholat gitu. Karek reureuh teh misalnya menjelang maghrib. Nah, saya ingin katakan, Nabi pernah pada suatu ketika dalam situasi perang, kalau Nabi dalam situasi perang, zuhur asar teh sempat, baru nyase eureun perang terek maghrib.
Kemudian orang lain, oh celaka ya Rasul, kita belum sholat zuhur dan asar. Nah, bagaimana? Kata Nabi, tunda nanti setelah isya. Jadi ngelaksanakan sholat seberapa waktu tak berarti? 4. Itu dilaksanakan pada waktu isya. So, pertanyaannya, sholat mana heula nu kudu digawe? Lohor asar. Lohor asar. Ya? Asar, maghrib, berisya. Iya. Betul. Sebab ada yang mengatakan bahwa kalau kita akan melaksanakan jamak misalnya, jamaknya jamak takhir, maka kita harus melaksanakan isya dulu. Di mana horeng eta dalilna eueuh. Ada itu yang berpendapat seperti itu. Jadi sholat yang punya hak waktunya itulah yang harus dilaksanakan katanya. Baru nanti sholat maghribna. Lamun jamak naon tadi? Takhir. Nggak bisa begitu. Tetap urutan itu sesuai dengan waktunya. Jadi Nabi itu pernah sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Tetap isya nama ditung. Nanti isya heula karek zuhur, asar, maghrib. Atau dibalik isya, maghrib, asar, zuhur. Nggak begitu. Bisa ya difahami ya. Jadi ini kalau pada satu ketika ini saya sampaikan dulu ilmunya dulu. Bisi dina hiji waktu menang bencana gede itu ya nepikeun ka pabelit lah urang teh sampai ka pokok tah. Lain pokok meureun can sempet we ku sabab situasina teu memungkinkeun salat. Sampai menjelang maghrib, maka tunda saja dulu. Sampai nanti datang isya baru dilaksanakan. Tapi lamun maghribna ge geus nyalse pisan teh naon. Nah, kalau maghribnya bang sudah nyalse. Itu teu masalah. Tapi urutannya tadi itu zuhur, asar, maghrib, isya. Itu. Ya itu ya Pak Slamet ya. Jadi tidak boleh lamun matahari keur mancaran kita sholat. Cukup ya? Baik, terima kasih. Kira-kira nanti apa minggu depan? Praktik sholat langsung atau gimana? Nah, kalau praktik sholat saya tidak akan memberikan dalil-dalilnya, langsung praktek gitu. Tapi nanti akan saya sebutkan dalilnya nanti, nah, supaya tertib. Nah, mungkin kumaha ngangkat pandangan, gitu. Posisi tangan teh ramo-ramo juga kumaha, itu tertib Nabi itu. Ketika ruku seperti apa, sujud seperti apa. Nah di sini entong aya istilah, wah urang mah da beda jeung henteu, urang mah nabina sarua Nabi Muhammad. Dibere contoh lagi ku Nabi Muhammad bab salat mah lain ku batur. Jadi nanti kita baca hadisnya saja seperti apa. Nah, itu. Jadi dalam salat itu seperti itu. Jadi teu meunang ngarang. Kan tadi disebutkan, salat itu adalah ibadah khusus yang tata cara upacaranya sudah ditetapkan oleh syariat, dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Jadi kita tidak bisa ngarang itu. Nah, urang mah sujudna ya namanya bedaah ya, itu bisa ya, itu. Baik, itu silahkan di fotokopi ya, dibagikan ke jamaah. Kalau ada sesuatu yang dirasa belum bisa dipahami atau belum dapat dimengerti boleh nanti ditanyakan. Nah, itu saja. Terima kasih, kita berdoa kepada Allah semoga kumpulan kita ini tetap dipelihara oleh Allah dalam rangka meninggikan kalimah Allah dan menjadikan kita lebih tertib dalam melaksanakan iman Islam kita, dan kita mendapatkan bukan hanya kasih sayang tapi juga keberkahan dan juga ridha Allah SWT. Dan yang paling penting, semoga majelis ini menjadi majelis zikir yang Allah sebut-sebut keadaannya di langit sana. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.